Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih. Pemakaman jenazah Sri Mei Kemel, korban pesawat Sam Air yang jatuh di Gorontalo, diwarnai isak tangis keluarga. Halo pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri dan wakil menteri di Istana Negara. Dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, 5 ketua umum parpol koalisi mendapat jatah menteri, 3 diantaranya ditunjuk sebagai Menko. Bersama saya Syafaati Suryo, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 55 wakil menteri di Istana Negara Senin sore. Khusus wakil menteri luar negeri dan wakil menteri keuangan, masing-masing 3 orang. Pelantikan para wakil menteri negara berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 73 tahun 2024 tentang pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Setelah dibacakan keputusan Presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada para wakil menteri dan pejabat lainnya kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan. Prabowo selanjutnya mengajak para wamen dan pejabat yang dilantik untuk membaca sumpah sebagai wakil menteri. Dan pemirsa, kita menuju ke Istana Merdeka untuk menyimak keterangan dari para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ini kan wamennya ada 3. Dan pasti akan ada pembagian tugas di antara kami bertiga sebagai wamen dulu. Kalau Pak Menlu kan relatif jelas ya, gitu ya. Jadi kita masih nunggu arahan Presiden aja dulu ya. Pak, mungkin sebagai Wamenlu dan juga Bapak sebagai ketua Partai Gelora ya, satu partai pendukung Pak Prabowo, kira-kira melihat 10 tahun ke belakang ini kan bisa dibilang kan Pak Jokowi itu kan bisa dibilang absen ya Pak ya, dari kayak misalkan di UN General Assembly itu absen gitu. Kira-kira ke depannya apakah harapan Pak Prabowo bisa hadir langsung gitu? Saya kira di periode Pak Prabowo ini karena ada begitu banyak konflik ya, dan bisa menjadi faktor game changer dalam situasi politik secara global. Saya kira sesuai dengan pidato beliau pada pelantikan itu jelas sekali bahwa Indonesia akan memainkan peran yang lebih penting, lebih besar dan sesuai dengan ukurannya sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia ya. Jadi dan secara khusus beliau kan menyebutkan isu Palestina ya. Artinya Indonesia mengemban amanat konstitusi untuk membantu semua negara yang terjajah, juga amanat kemanusiaan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Artinya pesan ini sangat kuat sekali bahwa Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar secara khusus tentu saja di dunia Islam ya. Dalam publik banyak santer sudah diskusi Bapak akan memimpin diplomasi untuk dunia Islam Pak. Kira-kira pesan apa sih Pak yang akan dibawa Indonesia lagi dan bagaimana kemerdekaan Palestina tetap jadi core dari diplomasi? Seperti yang kemarin disampaikan oleh beliau kan, kita semua mendengarkan dalam pidato pelantikan beliau bahwa Palestina ini adalah amanah konstitusi bagi kita di Indonesia, juga amanat kemanusiaan. Kita semuanya wajib membantu kemerdekaan Palestina. Dalam konteks ini memang saya dari awal pembicaraannya memang diarahkan untuk fokus ke dunia Islam dan secara khusus ke Timur Tengah. Dan tentu saja sekarang perang di Palestina sekarang ini kan sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ya. Ini akan menjadi salah satu game changer dalam cara kita membaca
arah geopolitik ke depan ya. Apa hasil dari perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini? Apakah akan ada eskalasi sesudahnya ataupun akan ada damai dan seterusnya? Tetapi kalau kita melihat bahwa ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan arah percaturan politik global ya. Yang saya paham juga Bapak kan banyak berlatar belakang. Istri-istrinya kalau ini wawancara tadi kesenangan konflik jelas arah isu-isu luar negeri yang akan menjadi perhatian oleh beliau. Jadi di situ beliau menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kita akan berteman dengan semua negara. Kita tidak akan mau bermusuhan. Isu-isu seperti Palestina itu akan tetap menjadi prioritas Indonesia, dan tentunya Polugri Indonesia juga akan mendukung target-target pembangunan Indonesia, khususnya terkait dengan pangan, dengan energi, dan lain sebagainya. Bapak Presiden memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu global geopolitiks. Ini tentunya akan menjadi juga perhatian Bapak Presiden nantinya. Tentu kita di Kementerian Luar Negeri dan ketiga Wamenlu tentu akan mendukung sesuai dengan arahan beliau nantinya. Kita rencana memang akan ada rapat kabinet ya. Yang pertama di situ mungkin akan lebih jelas isu-isu apa yang akan menjadi perhatian oleh Bapak Presiden yang perlu kita menjadi perhatian buat kita, buat para menteri. Ya. Makasih. Makasih ya. Untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran di Kabinet Merah Putih ini untuk mengembalikan lagi kekuatan badan usaha koperasi kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional. Terima kasih, minta doanya aja. Sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan Pak Menteri ataupun juga dengan Pak Prabowo terkait dengan hal ini, Pak? Kalau 2 hari kemarin kami berkomunikasi terus dengan Pak Menteri Koperasi. Kebetulan saya sudah mengenal beliau udah dekat, dan kemudian kita menyelaraskan beberapa agenda dengan Kementerian Menpan RB dan juga Bappenas untuk pemisahan karena koperasi dan UMKM dipisah dan lain sebagainya begitu. Dari istri sendiri nih Ibu, tanggapannya seperti apa nih Bu? Akhirnya Bapak ini terpilih menjadi Wamen, apakah ini ada seperti apa nih kalau dari pihak keluarga melihatnya seperti apa ini Bu? Alhamdulillah Bapak terpilih sebagai Wamen Koperasi karena memang passionnya memang di koperasi. Kita berjuang, Bapak berjuang udah lama untuk membesarkan koperasi kembali, dan Alhamdulillah dipercaya oleh Pak Prabowo Presiden kita untuk membesarkan koperasi lagi. Sepak terjangnya kalau dari Ibu seorang istri ini melihatnya seperti apa? Apalagi Ibu kan juga sudah menemani Bapak sudah lama juga ya Bu ya? Dari penjara. Pasti sudah tahu seluk-beluknya begitu Bu. Ini sepak terjangnya dari awal di bidang koperasi sampai akhirnya sekarang bisa menjadi Wamen Bu. Perjalanannya seperti apa sih Bu kalau dari Ibu sendiri memandangnya Bu? Wah, luar biasa ya perjuangan ini suami dari awal awalnya di penjara sempat pada zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, lalu akhirnya menjadi waketum di Gerindra, dan memang di Inkut bekerja di Inkut, dan akhirnya dipercaya menjadi Wamen Koperasi. Alhamdulillah sepak terjangnya luar biasa. Tentu yang pertama adalah saya sangat bersyukur atas amanah yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka atas amanah ini. Tentu insya Allah kita harus kerja keras ya Mbak ya. Kita harus kerja keras, dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya
komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri, yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama, namanya CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement, di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota DPR RI di BKSAP, kami mengawal dalam berbagai kunjungan kerja kami dengan dengan beberapa negara untuk mendorong bagaimana kedua negara bisa bekerja sama. Kemarin juga sempat memimpin kunjungan ke Peru, salah satunya membahas mengenai CEPA. Jadi CEPA ini ternyata masih outstanding, masih perlu kita dorong di beberapa negara. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang perlu kita nanti jajaki bersama berkaitan mengenai carbon trading, apalagi tentang perubahan iklim gitu ya. Ini kan sebuah isu yang bukan hanya isu kekinian, tapi isu yang harus kita hadapi dengan baik. Carbon trading merupakan salah satu hal yang harus kita dorong ke depannya juga. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Yang paling penting menurut saya nanti, pokoknya hari pertama saya harus bertemu dengan Pak Menteri. Karena semua adalah bagaimana kebijakan Bapak Menteri, di mana kami juga siap untuk mendukung beliau dengan program-program strategis beliau. Dan ini menjadi semangat untuk kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi ini masih juga kan karena HP tadi kan ditahan. Jadi baru mau buka HP keburu ketemu teman-teman. Tapi ada realisasi dari Pak Prabowo untuk kinerja. Sementara sih enggak ya. Cuman buat saya kan begini, Pak Prabowo ini targetnya banyak ya, kemudian personalianya juga banyak. Menurut saya soal koordinasi, sinkronisasi itu jadi kunci sih kayaknya untuk mencapai target-target yang beliau ingin capai. Tapi belum ada tugas khusus ya, Pak? Kalau bicara kelembagaan kan sudah ada Kepres ya. Sementara pacuannya itu. Tapi apakah akan ada perubahan? Mungkin yang 1-2 hari ini akan kita tunggu. Tetapi proses ini sendiri kan juga belum selesai. Karena hari ini baru pelantikan. Lalu kemudian rencananya saya dengar mungkin akhir pekan ada kelanjutan tim building di Magelang. Jadi mungkin segala sesuatunya baru lengkap itu kalau minggu depannya lagi kali deh. Gitu. Pak, tadi nama Bapak sudah disebutkan ya Pak dalam Perpres ya Pak ya? Cuma 56 kalau nggak salah terakhir. Saya dengar sih kebaca pagi. Kenapa itu bisa gitu? Hah? Kenapa bisa gitu? Nggak tahu. Bapak hadir pagi tapi? Enggak, saya nggak hadir. Pagi tidak hadir? Enggak, saya pagi tadi masih cari dasi. Ya saya masih di luar tadi pagi, masih di luar. Dengar juga dari teman-teman namanya disebut, tapi tadi nggak sebut mungkin. Ya itu. Undangannya untuk siang ini, Bapak? Setahu saya sih undangannya siang ini. Ya. Karena kan posisinya kan sebagai wakil KSP kan, bersama dengan teman-teman Wamen. Dari mana itu, Pak? Dari undangan atau Bapak sendiri yang salah menangkap undangan atau bagaimana, Pak? Nanti dicek ke dalam ya. Konfirmasi. Nanti dicek ke dalam. Oh, siap. Dicek ke dalam. Tapi nggak kecewa, Pak? Ya? Kecewa nggak deh? Enggak, ngapain kecewa. Biasa aja. Jadi saya buktinya ada di sini kok. Iya. Artinya Bapak Wamen ke-56 hari ini yang dilantik ya, Pak? Atau kan nomenklaturnya bukan Wamen kan? Waka, wakil kepala staf. Iya, gitu. Kita substansi aja lah ya. Yang penting substansinya kita paham, kita ngerti. Oke, gitu teman-teman. Makasih banyak ya, sampai ketemu ya. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik 109 menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, 5 ketua umum parpol koalisi mendapat jatah menteri. 3 diantaranya ditunjuk sebagai Menko. Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih tadi malam atau sekitar 12 jam sejak ia dilantik sebagai presiden. Sementara pelantikan kabinet digelar siang ini di Istana Negara Jakarta. Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran diisi 109 menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan periode Presiden ke-7 Jokowi. Jumlah menteri koordinator pun bertambah menjadi 7. 3 diantaranya merupakan ketua umum parpol, yaitu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Sementara 4 Menko lainnya yaitu Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara 2 ketua umum parpol lainnya yaitu Ketum Golkar Bahlil Lahadalia tetap menjadi Menteri SDM dan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo sebagai Wamen Sosial. Sementara itu, Partai Nasdem meski berada di koalisi Prabowo mengaku tidak mengirimkan satupun nama di kabinet. Juga tidak ada satupun kader PDIP yang bergabung di kabinet Prabowo, meski sebelumnya kabar kedekatan Prabowo Megawati santer terdengar. Bahkan keduanya berencana bertemu dalam waktu dekat. Kabinet Merah Putih terdiri dari 53 orang menteri dan kepala lembaga serta 56 wakil menteri. Selain wajah-wajah baru, Kabinet Prabowo masih diisi belasan menteri lama era Jokowi dengan posisi sama. Di antaranya Sri Mulyani, Budi Gunawan Sadikin, Tito Karnavian, Erick Thohir, dan Dito Aryo Tejo. Dari sejumlah wajah baru di kabinet, sosok Mayor Teddy cukup menarik perhatian. Ajudan kesayangan Prabowo selama bertahun-tahun itu didapuk sebagai sekretaris kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, yang jelas kami baik dari menteri maupun wakil menteri pastinya akan mengikuti visi dan misinya Pak Presiden. Bagaimana kita semua bekerja keras agar Indonesia maju dan bisa mewujudkan Indonesia emas di 2045. Dan untuk kami di Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, garis miring BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kami tentunya siap bekerja keras untuk mewujudkan itu. Karena ada banyak hal yang harus dilakukan, baik itu di masalah kependudukannya maupun terkait dengan keluarga. Karena bagaimanapun juga masalah demografi adalah masalah yang sangat penting, karena kita kalau tidak bisa menggunakan bonus demografi, ini tentunya akan bisa menghambat nantinya kemajuan ke depannya. Jadi ini yang menjadi salah satu di program yang harus dilakukan, dan tentu saja Pak Presiden terpilih, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa penting untuk menggerakkan PKK dan Posyandu ke depannya. Dan mudah-mudahan nantinya keluarga Indonesia dapat lebih sejahtera dan dapat juga lebih bahagia, dan nantinya bisa menuju generasi emas, Indonesia emas 2045. Jangka pendeknya, kita tunggu ya. Nanti kita langsung segera koordinasi, besok udah langsung koordinasi, nanti kita akan sampaikan. Makasih. Foto keluarga. Oh, foto keluarga. Hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pada pemasyarakatan tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum, dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami, dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Terkait lapas mungkin ada tindakan apa? Ya? Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusuf berkantor di mana nanti, Pak? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana, Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said. Seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi, dan kedua indeks-indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan
Artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk anggaran makan siang gratis ada revisi? Sementara di APBN sudah ada, tidak ada perubahan. Ya, image koperasi ini tidak UMKM. Kita perlu koperasi yang besar, yang solid, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Pasti gitu loh. Jadi koperasi ini yang pasti kan gini, koperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini harus kita tingkatkan. Gitu loh. Pak, modal apa sih Pak yang sekiranya Bapak kuat gini kan sebelumnya Bapak jadi Menkominfo nih di kementerian baru. Paling modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan? Modalnya adalah semangat dan optimisme bahwa koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat untuk menopang visi Indonesia Emas 2045. Pagi ini kita akan dilantik oleh Pak Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam. Jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Jam 10? Ya. Ada setijab nggak nanti? Aku nggak ada ya Pak, karena kementerian baru ya? Ada. Wah, saya nggak kementerian baru, kementerian lama, Kemendes dan PDT. Ada. Insya Allah sore. Sore berarti ya? Berarti menunggu wamen dulu dilantik baru? Ya, kita karena ada wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap Pak Wamen hadir, menterinya juga hadir gitu. Ada info soal sidang kabinet pertama Pak? Kapan? Kalau infonya insya Allah besok, lusa kata insya Allah. Tapi ya pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Iya, yang pasti kan saya kementerian yang sangat strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya, di mana hampir 80% penduduk Indonesia itu di desa. Dan sumber-sumber pangan, sumber-sumber kehidupan kan banyak di desa. Jadi fokusnya memang harus lebih ekstra, dan itu dunia saya karena saya memang orang desa gitu loh. Jadi alhamdulillah chemistry-nya insya Allah nyambung langsung. Oh itu iya, kan itu kan amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang dan kalau bisa kita tingkatkan terus. Yang paling penting itu tepat sasaran ya, sehingga desa-desa bisa mandiri, bisa maju, dan sekali lagi kita bangun Indonesia dari desa. Ya perlu ada pendampingan yang terus-menerus, ada semacam pembinaan, pelatihan, kemudian kita turun ke bawah gitu loh. Ya, makasih ya. Ya Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam Astacita nomor 1, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human right, jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun itu berbasis pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Pemirsa, dalam Kabinet Merah Putih jumlah Menteri Koordinator bertambah menjadi 7. 3 diantaranya merupakan ketua umum partai politik. Kita simak profil mereka berikut ini. Ya, untuk yang pertama ini ada Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kemudian yang kedua ada Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya ada Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selanjutnya yang keempat ada Budi Gunawan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kemudian ada Yusril Ihza Mahendra yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selanjutnya pemirsa ada Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dan yang terakhir ini ada Pratikno yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu pemirsa, 13 perempuan masuk Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. 5 diantaranya menjabat sebagai menteri. Ada juga artis yang mengisi kursi di kabinet baru ini. Kita simak informasinya berikut ini. Ya pemirsa, ada Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, kemudian Metia Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Lalu ada Rini Widiantini sebagai Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. Kemudian ada Widianti Putri sebagai Menteri Pariwisata. Arifatul Khoiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya pemirsa ada Ripka Haluk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Niluh Puspa sebagai Wakil Menteri Pariwisata, Veronika Tan sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Diana Kusumastuti sebagai Wakil Menteri PU, dan Kristina Aryani sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran atau BP2MI. Selanjutnya pemirsa ada Stella Christie sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kemudian ada Diah Roro Esti Widya Putri sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Kemudian ada Ratu Ayu Isyana Bagus Oka sebagai Wakil Menteri BKKBN. Lalu ada artis di Kabinet Merah Putih, Giring Ganesa sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Postur Kabinet Merah Putih terbilang gemuk. Apakah akan sejalan dengan kinerja yang akan ditunjukkan? Kita akan membahasnya dalam segmen dialog usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Sindo Sore, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 109 anggota Kabinet Merah Putih. Dengan postur kabinet yang terbilang gemuk, apakah akan sejalan dengan kinerja yang akan ditunjukkan? Kita akan membahasnya bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, ada Wihadi Wianto, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih tadi malam atau sekitar 12 jam sejak ia dilantik sebagai presiden. Sementara pelantikan kabinet digelar siang ini di Istana Negara Jakarta. Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran diisi 109 menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan periode Presiden ke-7 Jokowi. Jumlah menteri koordinator pun bertambah menjadi 7. 3 diantaranya merupakan ketua umum parpol, yaitu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Sementara 4 Menko lainnya yaitu Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Hukum dan HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara 2 ketua umum parpol lainnya yaitu Ketum Golkar Bahlil Lahadalia tetap menjadi Menteri SDM dan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo sebagai Wamen Sosial. Sementara itu, Partai Nasdem meski berada di koalisi Prabowo mengaku tidak mengirimkan satupun nama di kabinet. Juga tidak ada satupun kader PDIP yang bergabung di kabinet Prabowo, meski sebelumnya kabar kedekatan Prabowo Megawati santer terdengar. Bahkan keduanya berencana bertemu dalam waktu dekat. Kabinet Merah Putih terdiri dari 53 orang menteri dan kepala lembaga serta 56 wakil menteri. Selain wajah-wajah baru, Kabinet Prabowo masih diisi belasan menteri lama era Jokowi dengan posisi sama. Di antaranya Sri Mulyani, Budi Gunawan Sadikin, Tito Karnavian, Erick Thohir, dan Dito Aryo Tejo. Dari sejumlah wajah baru di kabinet, sosok Mayor Teddy cukup menarik perhatian. Ajudan kesayangan Prabowo selama bertahun-tahun itu didapuk sebagai sekretaris kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wianto dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Selamat sore Pak Wihadi dan juga Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah baik Mbak Safa, Bang Wihadi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Saya ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, dengan bertambahnya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran ini, apakah kinerja pemerintahan Prabowo Gibran kira-kira nantinya akan efektif dan efisien atau seperti apa nih, Kang Ujang? Ya, kalau kita bicara kinerja, maka kita harus beri kesempatan dulu mereka bekerja. Karena kan kinerja, jadi apa yang harus mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh mereka, produknya seperti apa, ya kita nilai. Oleh karena itu kan mereka membuka ruang untuk dinilai dalam 100 hari ya kinerja kabinet itu. Baik buruknya, efektif tidaknya itu akan kelihatan dalam 3 atau 4 bulan atau 100 hari yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita mengukur indikator keberhasilan dari kabinet itu ya harus dilihat ketika mereka sudah jalan, ketika mereka sudah bekerja, ketika mereka sudah mengeksekusi kebijakan-kebijakannya. Karena bagaimanapun kalau kita hari ini kita menilai mereka belum bekerja, itu namanya spekulatif. Dan tentu tidak bisa menilai barangnya belum ada, belum dilakukan, belum ada yang dikerjakan. Oleh karena itu tadi kalau kita bicara efektif atau tidak, kita lihat dalam 100 hari ke depan apakah mereka betul-betul kerjanya gesit, kerja lincah ya, atau tadi bagus atau tidak, efektif atau tidak, loyo atau tidak, itu akan kelihatan ketika mereka sudah mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu kita patut tunggu apa yang akan dilakukan oleh para kabinet tersebut dalam 100 hari ke depan. Baik, lalu Kang Ujang, dalam 100 hari kerja, apa yang sebaiknya diprioritaskan oleh kabinet Prabowo Gibran? Kan garis besarnya kan sudah jelas tuh, ada visi misi, ada program Pak Prabowo. Nah ini kan perlu di breakdown ya, di breakdown kepada menteri-menteri dan kementerian-kementerian teknis. Artinya apa yang dilakukan tentu ada program-program prioritas. Bahkan kalau kita rujuk namanya Asta Cipta ya, program-program 8 program prioritas dari Prabowo Gibran. Ya ini yang harus difokuskan, yang harus di breakdown menjadi sebuah implementasi kebijakan di kementerian. Misalkan bagaimana pemberantasan korupsi, itu harus betul-betul ada perencanaan, ada desain yang matang dalam pemberantasan korupsi. Presidennya ingin ke kanan, ya menterinya juga harus ke kanan, nggak boleh ke kiri. Ya presidennya ingin memberantas korupsi, maka menterinya pun sama. Jadi Menko misalkan di bidang hukum HAM itu betul-betul harus bekerja keras dalam konteks memberantas korupsi itu. Lalu misalkan soal pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, betul-betul menteri-menteri sudah punya desain atau blueprint ataupun perencanaan yang harus dilakukan, misalkan dalam 1 hari ke depan, dalam 6 bulan maupun dalam setahun atau berapa tahun ke depan begitu. Baik, Pak Wihadi, lantas apa sebetulnya alasan Pak Prabowo membentuk kabinet dengan postur yang gemuk ini?
Halo Pak Wihadi. Pak Wihadi, saya belum bisa mendengar suara Anda, Pak Wihadi. Sepertinya sambungan komunikasinya masih di mute ya, Pak Wihadi. Mohon dibuka agar suaranya bisa terdengar. Baik, sambil memperbaiki sambungan komunikasi dengan Pak Wihadi, saya ingin kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, apakah Anda melihatnya dengan postur kabinet yang gemuk ini berpotensi sebagai pemborosan, kemudian juga ada yang menilai sebagai hanya sekedar upaya bagi jabatan seperti itu, Kang Ujang? Ya, kalau saya sih dua hal yang bisa saya baca, ada plus ada minusnya. Mungkin pandangan publik ya ada sedikit negatif, yaitu minusnya ada namanya power sharing atau bagi-bagi kuasa gitu. Dan itu kan sebenarnya dalam konteks politik siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya akan dilakukan kalau koalisinya itu memang dibentuk dalam keadaan besar gitu. Ya itu konsekuensi berkoalisi adalah memberikan jaminan kekuasaan kepada pihak-pihak yang bergabung dalam koalisi itu. Kan teorinya seperti itu dan tidak ada yang haram. Tetapi memang tadi karena jumlahnya besar, karena jumlahnya gemuk, ini yang menjadi pertanyaan publik. Tentu nanti harus dijawab oleh tim-tim komunikasi presiden yang terkait dengan persoalan gemuknya kementerian, bertambahnya nomenklatur kementerian tersebut. Ya kalau soal anggaran ya pasti akan bertambah. Nanti kan pasti akan dihitung oleh publik, oleh rakyat terkait dengan pengeluaran anggaran yang jumlahnya besar itu. Nah, tetapi memang ada positifnya itu misalkan ya kalau dipecah kementerian itu, misalkan Kementerian Pendidikan dipecah, Kementerian Hukum HAM juga ada pecahannya gitu ya. Itu juga membuat akselerasi kerja fokus kabinet juga bisa terjadi. Artinya misalkan pendidikan dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, itu lalu juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lalu ada Kementerian Kebudayaan. Itu bagus. Kenapa? Karena persoalan pendidikan itu luar biasa complicated, luar biasa banyak, dan itu harus dikerjakan oleh menteri yang hasil pemecahan itu, hasil pemekaran itu, agar mereka kerjanya fokus, detail, dan mengurus bidangnya masing-masing. Jadi memang ada bagusnya. Oleh karena itu kita lihat dalam kerjanya nanti apakah memang bagus atau tidak. Mari kita awasi, mari kita kontrol, mari kita kritik kalau mereka memang kerjanya tidak bagus begitu. Kalau bagus tentu harus kita apresiasi agar bangsa ini, seluruh anak bangsa objektif dalam menilai siapapun yang menjadi pejabat, siapapun yang dipilih menjadi menteri maupun wakil menteri. Baik. Tugas kita rakyat Indonesia mengawasi, mengontrol mereka, memastikan mereka bekerja dengan baik. Begitu. Baik, Pak Wihadi, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak Wihadi? Ya. Baik, Pak Wihadi, lantas apa sebetulnya alasan Pak Prabowo membentuk kabinet gemuk seperti ini, Pak Wihadi? Sebenarnya begini, suaranya mendengar nggak, Pak? Terdengar, silakan Pak Wihadi dilanjutkan. Halo? Ya, Pak Wihadi silakan dilanjutkan. Ya. Jadi begini, permasalahannya adalah kita melihat bahwa sekarang ini adalah kabinet di mana ada memang yang diharapkan adalah lebih fokus terhadap halo, suaranya putus-putus, Pak. Halo. Baik, silakan dilanjutkan Pak Wihadi. Tadi di awal memang terdengar kurang jelas, namun sepertinya sudah mulai membaik. Halo? Ya, silakan Pak Wihadi, bisa dilanjutkan. Ya, jadi begini, ini kan karena memang masalah kementerian kenapa banyak karena kita memang dalam hal ini Pak Prabowo melihat bahwa dengan kementerian yang ada saat ini itu perlu ada fokusan kerja pada masing-masing bidang. Sehingga masing-masing bidang ini perlu adanya satu menteri-menteri yang memang lebih kepada masalah yang lebih fokus untuk menghadapi masalah-masalah negara ini. Dan kita lihat bahwa negara ini adalah negara besar dan banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi sebenarnya basicnya itu tetap pada kementerian-kementerian yang ada, tetapi dibagi pada kementerian-kementerian itu lebih fokus pada bidang-bidang kerja yang harus dilaksanakan. Jadi seperti misalnya bidang pendidikan ini kan sudah dipecah menjadi berbagai macam menjadi tiga kementerian. Kemudian hukum juga menjadi 3 kementerian. Terus kemudian juga
kemudian UMKM dan koperasi juga dipisah menjadi 2. Jadi ada beberapa kementerian-kementerian yang memang dipisah seperti itu. Jadi ini adalah memang lebih pada mengefektifkan dan fokus kerja daripada masing-masing kementerian itu, sehingga menteri-menteri ini akan lebih fokus dalam bekerja. Jadi sebenarnya ini adalah alasan kenapa kemudian bahwa kementerian itu menjadi lebih besar. Ini ada karena memang ada pemfokusan daripada kementerian-kementerian yang sudah ada pada saat pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Tapi intinya bahwa ini semuanya adalah memang keberlanjutan yang harus dilaksanakan, yang dimana kita ingin bahwa Pak Prabowo ingin bahwa semuanya bekerja fokus dan secepatnya mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Pak Wihadi, Kang Ujang, kita tahan dulu, kita saksikan terlebih dahulu informasi terkait 13 perempuan masuk Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, 5 diantaranya menjabat sebagai menteri. Ada juga artis yang mengisi kursi di Kabinet baru ini. Dalam susunan Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, ada 5 perempuan yang menduduki jabatan sebagai menteri. Mereka adalah Sri Mulyani yang kembali menjadi Menteri Keuangan, Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, Rini Widiantini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Widianti Putri, Menteri Pariwisata, serta Arifatul Hoiri Fauzi menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, 8 perempuan ditunjuk sebagai wakil menteri, diantaranya Ripka Haluk yang menjadi wakil menteri dalam negeri, Veronica Tan menjadi wakil menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Nilu Puspa sebagai wakil menteri pariwisata. Di kalangan artis, sebelumnya ada 3 nama yang dipanggil ke Kertanegara. Namun, hanya Giring Ganesa yang ditetapkan sebagai wakil menteri bekerja sama dengan Fadlizon yang ditunjuk sebagai Menteri Kebudayaan. Nama lain yang ada di Kabinet Merah Putih adalah peraih medali emas Olimpiade 2004 Taufik Hidayat yang menjadi Wakil Menteri Olahraga. Sementara itu Raffi Ahmad dan Yovie Widianto tak masuk dalam susunan kabinet. Sebelumnya keduanya sempat dipanggil ke Kertanegara pada Selasa lalu. Begitu juga pendakwa Gus Miftah yang sempat dipanggil Prabowo namun tidak menjadi wamen. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, Kang Ujang, ini banyak juga Ketua Umum Parpol yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Gibran, kemudian dengan jumlah kementerian yang gemuk ini tentu tidak mudah begitu ya untuk mengorkestrasi banyaknya anggota kabinet. Kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Prabowo Gibran agar kementerian yang gemuk ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien? Ya, pertama komitmen bersama ya, bahwa ketika sudah dipilih menjadi menteri, wakil menteri harus tugasnya adalah kepentingan masyarakat bangsa negara. Komitmen itu harus tumbuh, harus muncul. Yang kedua adalah kebersamaan. Ya, mereka harus kompak. Mereka kan bagaimanapun kalau sesama tokoh kan belum sehati gitu loh, belum banyak berdiskusi ya di antara kementerian itu. Di antara tokoh-tokoh itu, oleh karena itu harus satu frekuensi. Yang ketiga yang harus kita lakukan sinergi itu menjadi penting, kata kunci. Kalau mereka ingin maju, ingin baik kerjanya, ya masing-masing kementerian jangan ego sektoral, harus memberi ruang untuk bisa saling mendukung, mensupport satu sama lain begitu. Jadi sinergitas menjadi sesuatu yang pokok bagi menteri tersebut. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik, dan juga Pak Wihadi Wianto, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Sindo Sore akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Perbaikan dan keberlanjutan kebijakan perekonomian akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 5 tahun ke depan. Usai resmi mengucap sumpah pelantikan, Presiden Prabowo dalam pidato perdananya mengutarakan 5 janji ekonomi
Ia akan menjadi prioritas program kerja pemerintahan 2024 hingga 2029. Kelima janji ekonomi Prabowo diantaranya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mengubah subsidi menjadi penyaluran secara langsung ke penerima, tepat sasaran ke masyarakat bawah, membawa Indonesia bisa swasembada pangan menjadi lumbung pangan dunia, membawa Indonesia mandiri energi dengan memanfaatkan sumber daya alam, serta berjanji melanjutkan hilirisasi yang bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua, dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Tentu saja prioritas utama menjaga stabilitas perekonomian di tengah gejolak geopolitik. Tugas besar Presiden Prabowo dan para menteri ekonominya harus memastikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% secara akomodatif dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Acaranya lumayan oke, semuanya bagus. Ada harapan apa nih untuk Presiden? Ke depannya pokoknya lebih baik lagi, Jakarta lebih baik, enggak Jakarta aja ya, seluruh Indonesia juga biar bisa dinaikin semua, di up. Apa yang kira-kira harus diperbaiki nih? Yang pasti pekerjaan ya, biar ada lapangan kerja untuk semua rakyat kita ya. Kan banyak pengangguran sekarang nih. Kalau bisa lapangan kerja ditingkatkan. Pertama sih ada kerjaan di sini, sama sekalian juga akan nyaksiin sini. Semoga
semangat untuk memajukan Indonesia. Ya bisa menjadi Indonesia emas lah, maju Indonesia maju. Ya pekerjaan sih, lowongan pekerjaan. Pada hari pertama menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Republik Korea Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan ini, Gibran mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran PM Korea Selatan dalam prosesi pelantikan Presiden dan Wapres Indonesia periode 2024-2029. Gibran juga menyampaikan bahwa keberlanjutan kemitraan Indonesia dengan Korea Selatan ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyatakan, pemerintahan Presiden Prabowo akan melanjutkan dan mengembangkan hubungan kerjasama yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Dalam kesempatan ini, Wapres mengundang perusahaan dan para pelaku bisnis Korea Selatan untuk mengunjungi ibu kota Nusantara guna memperkuat hubungan tersebut. Gibran menjelaskan bahwa para tamu dari Korsel dapat melihat potensi produk-produk perikanan unggulan Indonesia seperti unagi, tuna, dan udang. Lebih lanjut, Gibran menyoroti pentingnya dukungan Korea Selatan terhadap pendidikan vokasi di Indonesia. Gibran berharap Korea Selatan dapat berkontribusi melalui kerjasama antara sekolah-sekolah vokasi di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan otomotif seperti Hyundai, khususnya dalam bidang perakitan dan pembuatan baterai. Sepuluh Menteri Bidang Ekonomi era Presiden ke-7 Joko Widodo dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat kembali dalam Kabinet Merah Putih. Pengumuman nama menteri dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu malam 20 Oktober 2024. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Adapun 8 Menteri Bidang Ekonomi era Jokowi tetap menjabat di posisi lama, 2 sisanya mengisi jabatan baru. Mereka adalah Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjadi Menteri Keuangan, Erlangga Hartarto yang kembali menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bahlil Lahadalia kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menjabat sebagai Menteri Perindustrian, dan Roslan Perkasa Roslani kembali menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM. Sakti Wahyu Trenggono kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Erick Thohir kembali menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Andi Amran Sulaiman kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di era Jokowi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kemudian Zulkifli Hasan di era Jokowi menjabat Menteri Perdagangan, kini menjadi Menko Bidang Pangan di Kabinet Prabowo Gibran. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pelantikan Luhut dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum dipercaya memimpin Dewan Ekonomi Nasional, Luhut telah memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Sejak tahun 2019, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Kabinet Indonesia Maju. Tak hanya itu, pada tahun 2015-2016, Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebagai Menko Marves, Luhut terlibat dalam berbagai proyek strategis, mulai dari infrastruktur tol, pengembangan kereta cepat, hingga industri baterai kendaraan listrik. Di bidang kemaritiman, ia berperan aktif dalam upaya pengelolaan lingkungan dan menarik investasi asing ke Indonesia. Tak hanya itu, selama masa pandemi COVID-19, Luhut menjadi tokoh penting dalam pengendalian penularan virus, memimpin langkah-langkah pencegahan dan penanganan di tingkat nasional. Kini dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut akan memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto, memimpin upaya pemulihan dan pengembangan ekonomi di masa mendatang.
Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri kegiatan pengobatan gratis di kawasan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Acara ini digelar bersamaan dengan tasyakuran anggota legislatif Rani Mauliani yang sekaligus mensosialisasikan pasangan ridho kepada warga Cengkareng. Cagup Jakarta Ridwan Kamil menghadiri gelaran pengobatan gratis dan tasyakuran yang digelar Rani Maulani bersama 91 anggota DPRD yang tergabung dalam Kimplas DKI Jakarta di kawasan Dan Mogot. Program-program unggulan pasangan Ridwan Kamil Suswono juga turut disosialisasikan kepada masyarakat yang hadir di lokasi ini. Sama Ibu Rani, karena ada tasyakuran, memang anggota-anggota legislatif kembali ke wilayahnya, berbagi kebahagiaan. Di sini adalah bentuknya pengobatan gratis sambil mensosialisasikan pasangan ridho yang kebetulan saya hadir di sini. Mensosialisasikan program ridho gitu, dan kebetulan hari ini Bang Emil menyempatkan waktu untuk hadir. Kebetulan selain tasyakur, saya juga ada pemeriksaan kesehatan gratis yang kami buat masyarakat. Sementara itu, di kawasan Jalan Kerapu 3 Penjaringan Jakarta Utara, anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menggelar syukuran dan silaturahmi bersama relawan sahabat Tri Waluyo. Para relawan ini mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta. Ridho ini kan memberikan beberapa solusi. Di programnya Ridho itu solusi kemacetan, ekonomi, pendidikan, tenaga kerjaan, atau lapangan pekerjaan, dan ini yang saat ini dibutuhkan masyarakat Jakarta. Memiliki 4.000 lebih anggota, relawan Triwaluyo mengklaim mampu mengantarkan kemenangan pasangan Ridho dalam satu putaran di kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengajak para pemuda untuk berperan aktif dalam membangun bangsa. Hal ini disampaikan RK saat menghadiri acara diskusi pemuda di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil bersama Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dev Laksono hadir dalam diskusi pemuda di DPP Partai Golkar Slipi. Diinisiasi Barisan Muda Kosgoro 1957, diskusi dengan topik pemuda bisa apa digelar untuk menggali serta mengembangkan segala potensi yang dimiliki pemuda. Dalam kesempatan ini, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam konteks kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Memberikan semangat ke Barisan Muda Kosgoro tentang optimisme Indonesia ya menuju Indonesia Emas 2045, karena masa depan ada di tangan mereka. Dari pemuda kebermanfaatan masuk politik, kalau kecewa dengan sistem masuklah ke dalam sistem, ubah sistem dari dalam, itu yang saya lakukan. Dianggap sebagai representasi politik dari Gen Z, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari komunitas Sinergis Jakarta yang mendeklarasikan diri di posko pemenangan Ridho, kantor DPD 1 Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jakarta ini sadar anak muda juga mampu berkontribusi membangun Jakarta sebagai kota global. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri kenduri pesisir di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Mas Pram berjanji akan memperhatikan kaum nelayan sekaligus mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kreativitas nelayan. Nelayan Cilincing harus menjadi tuan rumah di tanah sendiri. Pernyataan itu diungkapkan Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung saat datang ke kawasan nelayan tersebut. Untuk itu diperlukan peningkatan keterampilan agar bisa bersaing dan meningkatkan taraf hidup. Jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta, ia akan mengadakan pelatihan khusus bagi nelayan di Cilincing untuk meningkatkan kreativitas. Pramono juga menegaskan bahwa nelayan Cilincing akan tetap diperbolehkan melaut karena itu adalah mata pencarian mereka dan akan memperbaiki fasilitas bagi nelayan. Betapa susahnya kehidupan yang dialami para nelayan pada saat ini akibat pengaturan yang dirasa tidak adil bagi mereka. Persoalan-persoalan dasar yang menjadi persoalan mereka adalah bahan bakar, infrastruktur, kemudian juga sarana prasarana termasuk untuk pendidikan bagi anak-anak mereka.
Rencananya kampanye Pramono Anung akan terus dilakukan dan menyasar pemukiman padat penduduk hingga para nelayan demi mendulang suara jelang Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Iqbal melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjalani hari kerja pertama usai dilantik Minggu kemarin. Di hari kerja pertamanya, Gibran mulai dengan menghadiri pelantikan para menteri di Istana Merdeka pagi tadi. Gibran kemudian kembali ke Istana Wakil Presiden dan menerima tamu kenegaraan perwakilan dari Cina, yakni Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Han Zheng. Dalam pertemuan ini, Gibran menerima ucapan selamat atas pelantikannya dari Wapres Han Zheng. Gibran pun menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin baik antara Indonesia dan Cina. Pemirsa, jangan kemana-mana, Sindo Sore akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bobi Kertanegara, kucing pribadi Presiden Prabowo Subianto, kini resmi menjadi penghuni Istana Merdeka. Momen kebersamaan Prabowo dengan kucing kesayangannya itu pun mencuri perhatian publik hingga viral. Kucing kesayangan Prabowo Subianto, Bobi Kertanegara, turut diboyong ke Istana Kepresidenan. Duduk di stroller khusus kucing berlogo BK, Bobi terlihat menyatu di antara tamu yang hadir di Istana Merdeka usai pelantikan Presiden Prabowo. Momen menggemaskan antara Prabowo dan kucing kesayangan di Istana Merdeka juga diunggah di akun sosmed milik kucing tersebut. Presiden Prabowo menanyai apakah kucing Bobi mau melihat kamarnya di istana. Keberadaan Bobi ini juga mencuri perhatian publik, termasuk Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri. Fotonya bersama kucing Bobi ini diunggah di akun media sosialnya hingga menuai komentar lucu dari netizen. Ya, Bobi Kertanegara merupakan kucing peliharaan Prabowo Subianto jenis short hair yang awalnya seekor kucing rescue. Prabowo menemukan Bobi sekitar tahun 2017 di kediamannya. Karena iba dengan nasib kucing tak bertuan, Prabowo pun mengadopsi dan merawatnya. Bobi pun kerap menemani kegiatan Prabowo baik saat di rumah, bahkan dalam rapat. Di sela-sela rapat internal partai, Prabowo sering bermain dan memberi makan Bobi, kucing kesayangannya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, alam punya sejuta misteri yang membuat kita terpesona akan keindahan dan keunikannya. Seperti Curug Pelangi di sebuah lembah kawasan Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki fenomena alam bias cahaya menyerupai pelangi saat tersorot matahari. Pengunjung juga dapat menjumpai kemunculan kawanan monyet ekor panjang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menawarkan pesona alam unik dengan keindahannya, inilah Curug Pelangi yang merupakan air terjun tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Berlokasi di kawasan Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, air terjun Pelangi berada di areal seluas 25 hektar dengan ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung harus menempuh jalan setapak dan menuruni ratusan anak tangga dengan suhu udara cukup dingin, yakni berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Suara deru air terjun terdengar sayup-sayup seolah menggoda pengunjung untuk mendekat. Pemandangan yang mempesona dan lembutnya sapuan air terjun niscaya membuat tubuh dan pikiran Anda segar kembali. Objek wisata air terjun Pelangi ini ramai dikunjungi wisatawan berbagai daerah. Airan Curug Pelangi dipilih sebagai destinasi wisata alam pelepas penat. Seru banget ya, Kak ya.
tadi tangganya lumayan terjal, tapi sampai sini juga semuanya kebayarkan karena dingin, mantap juga pemandangannya. Udaranya sejuk banget sih, dan juga tiket masuk buat kesini tuh murah banget gitu ya, per orang hanya 20.000 aja gitu. Betul. Kita udah bisa nikmatin pemandangan. Oke, karena memang kita pertama datang ke sini, itu tentunya sangat luar biasa bagus ya untuk curugnya, lokasinya juga bersih, kemudian air terjunnya juga cukup tinggi dan memang sangat nyegerin gitu. Waktu terbaik kunjungan Curug Pelangi adalah pagi menjelang siang, karena saat itulah keindahan air terjun Curug Pelangi akan terlihat jelas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, bosan dengan olahan iga sapi yang itu-itu saja? Tak ada salahnya Anda mencicipi lempah kuning iga sapi pucuk kedondong khas Bangka Belitung yang sungguh menggugah selera. Olahan bercita rasa asam dan pedas dengan aroma khas pucuk kedondong ini sangat cocok untuk menu makan siang atau makan malam Anda. Berikut liputannya. Menawarkan pesona alam unik dengan keindahannya, inilah Curug Pelangi yang merupakan air terjun tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Berlokasi di kawasan Desa Kartawangi, Kecamatan Cisarua, air terjun Pelangi berada di areal seluas 25 hektar dengan ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung harus menempuh jalan setapak dan menuruni ratusan anak tangga dengan suhu udara cukup dingin, yakni berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Suara deru air terjun terdengar sayup-sayup seolah menggoda pengunjung untuk mendekat. Pemandangan yang mempesona dan lembutnya sapuan air terjun niscaya membuat tubuh dan pikiran Anda segar kembali. Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Syafaati Suryo, mewakili tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.